Salam. Selamat pagi, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Good morning, adik-adik sekolah minggu yang manis. Sugeng enjang, simbah-simbah ingkang dipun tresnani Gusti. Kados pundi kabaripun? Apa kabar semuanya? Baik, puji Tuhan. Luar biasa. Hari ini kita bersyukur Tuhan memberi kita kesempatan untuk mengikuti ibadah yang istimewa, yaitu ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Lalu dia naik ke surga disaksikan oleh murid-muridnya. Betul sekali. Bahkan saat ini Tuhan Yesus sedang menyiapkan tempat bagi kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tapi Roh Kudus membimbing kita untuk tetap bisa merasakan sukacita yang luar biasa. Amin, Bapak Ibu. Amin. Itulah masalahnya, Pak. Hampir 2 bulan kita tidak beribadah di gereja. Terus? Yo kangen toh. Kangen dengan rumah Tuhan. Kangen dengan sedulur-sedulur gereja. Kangen dengan Pak Pendeta. Iya. Betul sekali. Kita akan menghubungi beberapa saudara kita melalui telepon. Bagaimana? Caranya gimana, Pak? Ya kita telepon mereka, kita hubungi satu persatu. Setuju. Itu ide bagus, Pak. Mari kita coba. Baik, sebelum kita akan menghubungi beberapa saudara kita melalui telepon, kita akan mengundang Pak Pendeta untuk masuk ke altar supaya bisa berinteraksi dengan saudara-saudara yang kita hubungi. Monggo Pak Pendeta dipersilahkan untuk masuk. Selamat pagi Pak Pendeta. Pagi. Silakan Bapak duduk. Walijo. Ya, makasih. Apa kabar Pak Pendeta? Sudah lama enggak tatap muka langsung. Puji Tuhan, berkat doa panjenengan sedaya sehat baik. Puji Tuhan. Panjenengan nggih sehat toh Pak, Bu? Ya. Puji Amin. Tuhan, pengestanipun Pak Tuhan. Pendeta baik-baik dan sehat. Haleluya. Yang pertama, kita akan menghubungi salah satu saudara kita. Dari KPW mana, siapa Bu? Dari KPW yang dekat. Dari KPW Kerandon, Mas Waluyo. Oke, kita akan menghubungi Mas Waluyo. Kita tunggu sampai telepon tersambung. Halo, Apakah Mas sudah Waluyo? tersambung? Ya, halo. Halo, wah sudah tersambung. Selamat pagi, Mas Waluyo. Selamat pagi. Apa kabarnya Mas Waluyo? Ya, puji Tuhan, baik Bapak Ibu. Sehat-sehat saja? Sehat. Ya. Amin. Ya, Keluarga bagaimana semua? ya puji Tuhan, keluarga semua sehat Pak ini. Apa baru bangun tidur kok masih lesu kelihatannya? Udah dari tadi nih Pak, kita sudah Ya, siap puji Tuhan. ibadah. Baik Mas Waluyo, kita akan selama ini tidak beribadah di gereja karena pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk mengikuti ibadah secara online. Nah, menurut Mas Waluyo, tahu apa kegiatan Mas Waluyo selama pandemi COVID-19 ini? Ya, kalau secara kegiatan sih sebenarnya tidak jauh berbeda kalau saya ini Pak. Ya, Karena sudah 2 tahun ini memang kerjaannya di rumah, work from home lah. Nah, kita memang mengerjakan itu. Jadi secara kegiatan nggak ada yang jauh beda. Cuman kalau sekarang di musim ini yang ada tambahnya mungkin kita berjemur sinar matahari kalau pagi ya. Cuman itu tambahannya. iya. Sehat. Baik. Apakah pekerjaan terpengaruh berarti ya? Kalau secara pekerjaan ini sangat berimbas Pak ini Pak. Karena memang pandemi ini membuat ekonomi terasa banget. Kegiatan perekonomian sangat lesu. Jadi secara ekonomi memang sangat terasa sekali karena sudah beberapa bulan ini
memang secara orang order gitu memang sangat minim, namun ya puji Tuhan, Tuhan tetap memberkati kita walaupun sedang sepi, tapi pasti ada aja Tuhan yang ngasih order ke kita gitu Pak. Ya, puji Tuhan. Nah, sikap apa dalam Mas Waluyo menghadapi situasi seperti itu? Secara sikap ya kita berserah pada Tuhan. Dan yang jelas kita optimis kalau Tuhan pastilah menolong kita. Amin. Tuhan melindungi kita, Tuhan menolong kita walaupun kita dalam masalah sulit, dalam kondisi yang sulit ini, namun pasti pemeliharanya akan selalu nyata bagi kita Pak. Amin. Dan kita harus tetap semangat untuk melawan situasi sulit ini Pak. Terima kasih Mas Waluyo, tetap semangat ya. Ya, terima kasih. Puji Tuhan. Pak Pendeta mungkin mau menambahkan sesuatu atau mau menyampaikan sesuatu? Halo Mas Waluyo. Sudah diputus Pak. Maaf, sudah diputus. Maksudnya untuk pemirsa Pak, untuk jemaat semua. Karena situasinya kan kita semua menghadapi situasi yang sama, katakanlah seperti itu. Oh iya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, memang tadi salah satunya teman kita Mas Waluyo menyampaikan sedikit kesaksian bahwa kondisi sekarang ini, yaitu virus corona ini begitu berdampak secara luar biasa. Bukan saja di kehidupan gereja tapi juga kehidupan kesehariannya. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Amin ya. Dia hidup, dia tahu pergumulan kita dan dia bisa menolong kita. Amin. Itu saja. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, seberat apapun masalah dan persoalan kita tetap harus tenang dan tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Karena dalam tinggal tenang dan percaya disitulah terletak kekuatan kita. Amin. Tuhan pasti menolong. Dan pertolongan Tuhan sudah teruji dan terbukti. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri jika berkenan. Kita angkat pujian untuk keagungan kemuliaan nama Tuhan. Sebab Tuhan baik. Dengan penuh syukur, sukacita, kita sampaikan pujian sebagai pengagungan kita, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas kasih setia yang kekal selama-lamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Kita bisa gunakan tangan kita untuk memuji Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji tiuplah sang kakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh haleluya. Amin. Anugerah Tuhan kekal selama-lamanya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa untuk mengawali ibadah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Mohon berkenan Pak Pendeta memimpin doa pembukaan ini. Jemaat, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa yang maha baik, Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kembali kami bersyukur buat apapun yang kami boleh alami sampai hari ini. Karena kami meyakini bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah terpengaruh dengan situasi kondisi yang menimpa kami sampai hari ini. Kami bersyukur setiap kebaikan Tuhan yang kami nikmati sampai hari ini, sehingga memungkinkan kami untuk kami kembali bersekutu beribadah di hari istimewa dalam ibadah kenaikan Yesus. Kami mempercayakan rangkaian acara ibadah kami dari awal sampai akhir kepada Tuhan. Mohon Tuhan beracara, Tuhan memimpin, Tuhan memberkati, baik kami yang di gereja maupun setiap saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Sehingga semuanya berpengalaman dengan Tuhan, diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan telepon interaktif kita. Yang kedua siapa Bu? Dari KBW Banyumeneng, Bu KBW Esti. Banyumeneng, Bu Esti. Baik, kita menunggu telepon tersambung dengan Bu Esti. Apakah sudah tersambung? Halo, selamat pagi. Halo, sudah Oh, tersambung. Apa kabar Bu Esti? Puji Tuhan, luar biasa baik, Bu. Puji Tuhan. Keluarga sehat-sehat? Puji Tuhan, semuanya sehat. Oh ya, amin. Bu Esti, Ya, bagaimana Bu Esti bisa mengikuti ibadah online? sangat bisa mengikuti dan sangat diberkati. Ya, Bersama siapa saja ya Bu? puji Tuhan. Kami berempat, Bu. Jadi kami bergabung dengan keluarga Bu itu. Jadi ada saya, ada adik saya Tuti, ada Bu itu dan juga Arka. Ya, Bu Esti, Ya, Pak. selama ini kan kita mengikuti ibadah di gereja. Ya. Nah, sepanjang Bu Esti mengikuti ibadah online, perbedaannya apa? Kesan yang Bu Esti rasakan ketika mengikuti ibadah online? Ya, kalau dikatakan perbedaannya hanya masalah kita bisa ketemu langsung dan tidak, Pak. Tetapi untuk berkat itu saya merasakan sama. Jadi ketika ibadah online ini kita kerjakan dengan ketulusan dan kesungguhan hati, dengan motivasi mencari Tuhan, di situ saya percaya saya ketemu Tuhan. Dan buktinya itu saya rasakan ketika saya selesai ibadah, saya merasakan kelegaan yang luar biasa dan ada sukacita. Dan dari setiap firman yang disampaikan itu sungguh-sungguh itu memberkati saya, sehingga memberikan semangat dan motivasi saya untuk semangat menapaki hidup ini, Pak. Iya. Itu berkat yang saya terima. Berarti walaupun di rumah, walaupun hanya duduk bersama saudara-saudara serumah, tetangga, tetapi sikap dan persiapan tetap penyembahan untuk Tuhan ya fokus. Ya, persiapannya tetap kami lakukan seperti kalau kami ke gereja, Pak. Ya, Ya, terima mandi. kasih. Ada, pokoknya kita sebisa mungkin, sebaik mungkin kita, karena kita sama di gereja dan di rumah itu kita bertemu Tuhan. Ya, Jadi betul. sama, Pak. Dan Terima kasih. satu hal yang saya rasakan dari ibadah online ini, bukannya kita terus terlena ya, kepenaan ibadah di rumah, tetapi ibadah di gereja itu tetap kami rindukan secepatnya Amin. bisa terjadi. Amin. Ya. Dan Amin. COVID ini segera berakhir, itu Pak yang Amin. saya Amin. pikirkan. Baik, Bu Esti, Ya, selama ini kan
kita tatap muka dengan Pak Pendeta hanya melalui layar saja. Iya. Bisa layar HP, layar laptop, layar TV. Iya. Nah sekarang ada Pak Pendeta ini bisa interaktif. Bu Esti bisa menyapa dengan Boleh. Pak Pendeta, bisa berinteraksi. Silakan. Ye, ye. Selamat pagi Bapak Pendeta. Pagi Mbak Esti, bagaimana kabarnya? Baik? Baik Pak. Puji Sehat Tuhan, semangat. semuanya. Semangat terus. Iya, haleluya. Kesempatan ini saya mau menyampaikan Ha-ha. terima kasih saya buat Pak Pendeta karena Oh ya. sudah selalu menyemangati, memberikan makanan rohani bagi kami sehingga kami tetap semangat. Amin. Kalau mau jatuh kami tetap bangkit dan Amin. menapaki hidup ini dengan optimis. Amin. Itu Pak, terima kasih sekali. Oke, Dan puji doa kami Tuhan. Bapak tetap sehat, prima untuk tetap melayani Tuhan. Amin. Sama-sama, terima kasih juga. Kiranya terus diberkati. Amin Pak. Matur nuwun Mbak Esti, Gusti Ye. berkahi. Sama-sama Bu. Ya itu tadi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Kita sudah berinteraksi dengan Bu Esti, salah seorang warga KPW Banyumeneng 2. Dalam situasi kondisi apapun, kita yang adalah hamba-hamba bagi Tuhan kita, bagi Tuhan dan Raja kita, Tuhan menghendaki kita tetap melayani. Amin. Amin. Apapun yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan, kita kerjakan untuk Tuhan. Sekalipun kita di rumah, kita tetap bisa mengerjakan tugas tanggung jawab kita, peribadahan kita, pelayanan doa kita. Pokoknya siap senantiasa melayani Tuhan Raja kita. Melayani Rajaku. Kita angkat pujian itu kemuliaan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh semangat karena kita hamba-hamba yang baik dan setia. Hamba-hamba yang Bahagia melayani Rajaku, oh betapa bahagia. Ada damai dan sentosa bagiku, melayani Rajaku. Melayani Rajaku, ku serahkan hidupku. Sukacita damai berkat melayani Rajaku. Bahagia melayani Rajaku, oh betapa bahagia. Tangannya selalu ku pegang teguh, melayani Rajaku. Melayani Rajaku, ku serahkan hidupku. Sukacita damai berkat melayani Rajaku. Melayani Rajaku, ku serahkan hidupku. Sukacita damai berkat melayani Rajaku. Kita akan melanjutkan telepon interaktif kita. Yang ketiga atau yang terakhir, kita akan menghubungi siapa, Bu? KPW Banyumeneng lagi Pak. Bapak Siapa? Ratmianto. Bapak Ratmianto. Baik, kita akan menghubungi Bapak Ratmianto. Ini telepon kita yang terakhir. Apakah sudah tersambung? Halo. Iya, sudah tersambung. Pak Ratmianto, apa kabar Pak Ratmianto? Puji Tuhan kami sehat, Bu Walijo nggih. Oh ya. Gimana Pak? Sehat semua keluarga? Ya, puji Tuhan kami keluarga berempat sehat semuanya, Bu. Puji Amin. Tuhan. Pak Ratmianto, Nggih, Bapak. walaupun dalam situasi pandemi COVID-19, artinya dalam kesehatan, Nggih. tapi dalam kacamata iman kita tentu bisa melihat hal-hal positif
apa yang Pak Radmianto temukan sebagai pribadi, hal-hal positif dalam situasi pandemi ini? Oh Pak, terima kasih. Jadi di saat pandemi COVID-19 ini, Tuhan izinkan kami mengalami situasi kesehatan yang harus kami hadapi. Jadi kateterisasi jantung Pak di bulan Mei ini. Di saat pemerintah menganjurkan adanya pembatasan bersosial, nah saya juga sedang menghadapi untuk membatasi kegiatan. Jadi kami bersyukur Tuhan izinkan saya alami dengan keterbatasan kesehatan, dan rupanya Tuhan izinkan melalui pemerintah sesuai dengan yang kami lakukan. Jadi membatasi kami berkegiatan. Pak Radmianto, kalau apa yang Pak Radmianto rasakan sebagai keluarga, hal-hal positif itu? Keluarga Pak Ji. Ya. Jadi hal positif yang kami hadapi bersama, saya mempunyai waktu yang banyak dengan keluarga, dengan istri, dengan anak-anak, dari bangun sampai dengan mau tidur. Jadi dengan banyaknya waktu kami bertemu dengan keluarga, kami semakin tahu siapa itu Raka, siapa itu Rani, dan siapa itu Ibu Wening. Nah dari situ kami lakukan untuk saling mendoakan itu. Dan satu lagi pengalaman rohani yang kami hadapi bersama Pak Walijo. Ya. Jadi di saat saya menghadapi hidup mati di rumah sakit, Ya. jadi saat itu kami dinyatakan harus operasi pasang ring jantung karena saya dinyatakan ada banyak penyumbatan, dan rupanya tensi waktu itu, tensi saya 212. Jadi keluarga diberitahu, dan di saat itu Bu Wening minta dukungan doa hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara seiman. Dan hasilnya luar biasa ketika kami melakukan operasi 2,5 jam, saya dinyatakan baik, dan harusnya SOP-nya itu setelah operasi itu harus masuk ke ICU, tapi hasil dari dukungan doa hamba-hamba Tuhan, saya tidak masuk ICU Pak. Jadi dokter menyatakan Pak Radmianto langsung masuk ke bangsal semula. Puji Jadi itu Tuhan. berkat Tuhan yang kami alami bersama keluarga, seperti halnya khotbah yang disampaikan Bapak Pendeta itu yang menguatkan keluarga kami. Diawali dengan badai, diakhiri dengan pelangi. Itu Pak. Terima kasih. Nah, hikmah apa yang Pak Radmianto bisa gali dari situasi kondisi pandemi ini? Hikmah yang kami terima, yang kami gali, yang kami alami, ditolong oleh tim ibadah, kita melakukan ibadah online. Dari situ kami sekeluarga diberkati Tuhan, dan kami diberi keberanian untuk memutar lagu-lagu rohani, memutar khotbah-khotbah di rumah kami Pak. Jadi tidak hanya jam-jam ibadah, kami memutarkan lagu-lagu rohani, kami mendengarkan dan memperdengarkan lagu-lagu rohani, khotbah-khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, khususnya yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yusak. Jadi dari rumah kami beritakan hal-hal rohani dari Gereja Baptis Indonesia Sidomoyo. Terima kasih Pak Radmianto. Bu. Walaupun keadaan apapun kita, tetapi Tuhan tetap memberkati. Amin. Amin. Ya, demikian tadi Bapak Ibu Saudara, beberapa kesaksian ketika
kita dalam situasi kondisi pandemi COVID-19. Nah, Pak Pendeta sudah mendengar sendiri beberapa situasi kondisi yang dialami oleh saudara-saudara kita. Monggo kalau ada pangandikan dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sidang jemaat. Kita tadi mendengar beberapa kesaksian dari teman-teman kita yang dihubungi. Dan mari kita bersama-sama kembali menghayati dan merenungkan firman Tuhan. Kita lebih mengarahkan hati, diri dan hidup kita kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan itu kabar baik, ya. Semua orang suka mendengar kabar baik dari firman Tuhan yang terus kita dengar, yang adalah baik, dan kabar baik itu akan memberikan kepada diri kita masing-masing kekuatan baru, bahkan bisa memberi kepada saudara dan saya kemampuan untuk menghadapi situasi ini. Memang setiap hari kita bisa melihat dan terus mendengar kabar-kabar tentang COVID-19 yang kalau kita rasakan dan terus kita hanya mendengarkan itu nanti akan semakin membuat saudara dan saya lebih takut, lebih panik. Oleh karenanya lebih fokus dan serius dengarkan firman Tuhan yang adalah kabar baik, saudara akan dapat kekuatan baru. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Pendeta. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam situasi keprihatinan seperti apapun, kita tetap bisa merasakan lawatan Tuhan. Dan saatnya kita akan diberi kekuatan baru melalui pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati, pikiran, segenap akal budi kita agar menjadi tanah yang subur bagi benih firman Tuhan. Berkat kemurahan-Mu akan kita nyanyikan untuk kemuliaan nama Tuhan sebagai persiapan kita untuk menerima taburan benih firman Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita akan nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Kita rasakan pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus,
Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pak Pendeta Yusak Joko Santoso. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita bertemu kembali dalam ibadah yang istimewa. Karena hari ini kita bersama seluruh umat pilihan Tuhan sedang memperingati dan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah bersama merayakan dalam ibadah bagaimana Yesus menderita sengsara mati di kayu salib. Kemudian kita juga sudah beribadah di hari kemenangan, merayakan hari kebangkitan Yesus. Maka hari ini kita juga merayakan kemenangan karena Yesus naik ke surga. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu hari yang istimewa ini harus kita maknai dengan benar supaya apa yang terjadi hari ini boleh menjadi pengalaman yang memberkati saudara dan saya, khususnya melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kita dengar dan terima bersama. Khotbah di hari kenaikan Yesus Kristus pagi ini akan saya beri judul Kemenangan Umat Pemenang. Jadi kita masih berbicara soal kemenangan karena tema gereja kita pada bulan ini adalah ditebus untuk menjadi pemenang. Itu khusus tema Paskahnya. Oleh karenanya kita perlu lebih dalam menghayati tentang arti kemenangan bagi kita sebagai orang percaya. Dan sekali lagi mau saya katakan khotbah pagi ini diberi judul Kemenangan Umat Pemenang. Teksnya diambil dari Roma 8 ayat 31 sampai 39. Mari kita akan perhatikan bersama-sama, ada 3 hal penting yang bisa menjadi berkat untuk saudara dan saya berkenaan dengan kemenangan umat pemenang. Ada banyak kemenangan yang ada di sekitar kehidupan kita. Kalau saudara suka ikut lomba, ya pasti nanti akan terjadi yang namanya kemenangan lalu mendapatkan juara. Saudara ikut olahraga, pertandingan atau apapun, di sana juga akan terjadi kemenangan. Nah, khusus untuk kita umat pemenang, saya mau kasih tahu bahwa sesungguhnya kemenangan umat pemenang itu seperti apa. Mari kita perhatikan firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 31 sampai 39. 3 hal penting yang saya mau bagikan. Yang pertama, saudara perlu tahu dan saudara perlu memahami bahwa kemenangan umat pemenang itu adalah kemenangan karena anugerah. Ini kebenaran yang pertama. Jadi saya ulangi lagi, kemenangan saudara dan saya sebagai umat pemenang adalah kemenangan karena anugerah. Ayat 37, demikian bunyinya. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara dan saya memang menang, dikatakan di sini, bahkan lebih dari yang menang. Orang yang menang. Lebih daripada orang-orang yang menang. Tapi ayat berikutnya berbunyi, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Berarti kemenangan saudara dan saya, itu kemenangan karena anugerah. Karena kasih Tuhan. Sehingga saudara dan saya bisa mengalami kemenangan. Yesus yang berjuang secara luar biasa, Dia tinggalkan tahtanya di surga, turun bumi, ya, menjadi manusia, bahkan jadi seorang hamba, berjuang sedemikian rupa, sampai pada akhirnya menderita lalu mati, dan mengalahkan kuasa kematian atau maut itu. Yesus bangkit, Yesus hidup, artinya Yesus menang. Yesus yang berjuang secara luar biasa, sampai rela menyerahkan nyawanya mati di kayu salib, dan kematian bisa dikalahkan. Kemenangan itulah yang dianugerahkan Tuhan kepada saudara dan saya yang percaya kepada Yesus. Jadi kemenangan saudara dan saya yang kita nikmati sampai hari ini seperti
dalam ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kemenangan kita itu kemenangan karena anugerah, karena kasih Tuhan. Tentu kebenaran ini tidak akan membuat orang-orang percaya menjadi sombong. Kenapa? Karena orang-orang percaya bisa mengalami kemenangan, bisa menikmati kemenangan, bisa menjadi pemenang, itu karena anugerah Tuhan. Yesus yang berjuang secara luar biasa sampai mati dan akhirnya menang. Dan itulah kemenangan yang saudara dan saya miliki karena dianugerahi Tuhan. Jadi tidak akan membuat saudara dan saya menjadi besar kepala kalau toh kita memang menjadi umat pemenang. Bapak, Ibu, dan saudara, melalui perjuangan dan pengorbanan Yesus, serta karena kebesaran kasih-Nya, orang-orang percaya beroleh kemenangan. Melalui perjuangan dan pengorbanan Yesus, serta karena kebesaran kasih-Nya, saudara dan saya beroleh kemenangan. Melalui perjuangan dan pengorbanan Yesus, serta karena kasih-Nya yang begitu besar, saudara dan saya menjadi pemenang. Amin. Puji Tuhan, ini hal yang pertama. Jadi ingat sekali lagi, kemenangan umat pemenang adalah kemenangan karena anugerah. Yang kedua, saya mau bagikan ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maupun hidup, dan selanjutnya, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kemenangan umat pemenang yang kedua yang saya perlu sampaikan untuk kita pahami bersama, bahwa kemenangan kita adalah kemenangan yang lebih dari orang-orang yang menang. Ada banyak orang yang merasa menang. Aku menang. Menang pertandingan, menang perlombaan, menang ini, menang itu. Tetapi kemenangan saudara dan saya itu lebih dari kemenangan yang diberikan dunia ini. Lebih dari kemenangan orang-orang yang merasa menang. Kenapa saudara? Mari perhatikan. Aku yakin bahwa baik maut maupun hidup tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya, kemenangan orang percaya itu bukan kemenangan biasa, saudara. Yang nanti misalnya mendapatkan piala, mendapatkan hadiah, mendapatkan penghargaan. Kemenangan orang-orang percaya itu bukan kemenangan biasa, tapi kemenangan luar biasa. Di mana luar biasanya? Karena merupakan kemenangan yang lebih dari orang-orang yang menang. Yaitu apa? Menang atas kekuatan yang berjuang untuk memisahkan saudara dan saya sebagai orang percaya itu dari kasih Allah. Jadi, dunia ini berjuang sedemikian rupa untuk memisahkan orang-orang percaya dari kasih Tuhan. Supaya orang-orang percaya terpisah dari kasih Allah. Sehingga tidak mendapatkan yang namanya damai sejahtera, yang namanya sukacita, yang namanya pengharapan. Maunya dunia itu orang-orang percaya terpisah. Dipisahkan dari kasih Allah. Karena kasih Allah lah yang membuat orang-orang percaya itu bisa mendapatkan semuanya. Termasuk mendapatkan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Ini luar biasa, saudara. Jadi bukan hanya sekedar kemenangan yang seperti lomba, dapat hadiah, dapat piala, juara satu. Tapi kemenangan saudara dan saya itu lebih dari orang-orang yang menang. Karena tadi kita, orang-orang percaya itu menang atas kekuatan yang berjuang untuk memisahkan orang percaya dari kasih Allah. Sampai hari ini, saudara, dunia dengan kuasa duniawinya itu masih terus berjuang sedemikian rupa memisahkan anak-anak Tuhan itu supaya tidak dekat dengan Tuhan, supaya tidak cinta dengan Tuhan, supaya tidak setia dengan Tuhan, supaya lebih senang menjauh dari Tuhan, tapi mendekat kepada dunia. Itu yang mereka mau. Sampai hari ini kuasa duniawi ini masih berjuang memisahkan saudara dan saya supaya terpisah jauh dari Allah. Dan kita bersyukur oleh Yesus Kristus saudara dan saya diberi kemenangan. Ini bukan kemenangan biasa, saudara. Ini kemenangan yang luar biasa. Sekali lagi saya katakan,
Karena saudara dan saya menang atas kekuatan dunia yang berjuang ingin memisahkan kita dari kasih Allah. Tapi hari ini kita tidak bisa terpisahkan dari kasih Allah. Amin. Kita sadar toh, karena kasih Allah lah kita diselamatkan. Karena kasih Allah kita masih ada sampai hari ini walaupun situasinya sulit, kita dikasihi Tuhan, dipelihara dengan kebaikan kemurahannya. Itu bukti bahwa perjuangan dunia tidak berhasil untuk mengalahkan saudara dan saya. Dan ini menjadi bukti bahwa kemenangan saudara dan saya adalah kemenangan lebih dari orang yang menang. Karena menang atas kekuatan yang berjuang untuk memisahkan kita dari kasih Allah. Haleluya. Yang ketiga. Saudaraku yang kasih Tuhan. Yang ketiga, ayat 34. Ya, demikian bunyinya. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Lalu kalau saya membaca dalam Yohanes 14 ayat 1-3, saudara pasti hafal dengan ayat ini. Di sana salah satunya berbunyi begini. Yesus bersabda dalam Yohanes 14 1-3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, hari ini kita memperingati hari kenaikan Yesus. Kita diingatkan Yesus naik ke surga. Saudara tahu ayat ini memberitahukan kepada kita, dia naik ke surga itu karena dia ingin menyediakan tempat untuk saudara dan saya, umat pemenang yang percaya kepada Yesus, supaya kalau tempat itu sudah tersedia, suatu saat nanti Yesus akan datang lagi ke dunia menjemput saudara dan saya. Ini artinya kemenangan yang saudara dan saya miliki sebagai umat penang adalah kemenangan yang membawa kita ke surga. Jadi kemenangan ecek-ecek, bukan kemenangan biasa, bukan kemenangan seperti yang diraih dunia ini. Walaupun mungkin kita seolah-olah tidak dapat hadiah, tidak dapat piala, tidak dapat juara, tapi ingat, kemenangan kita itu adalah kemenangan yang membawa saudara dan saya ke surga. Tadi Yesus bersabda, aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara dan saya yang sudah percaya kepada Yesus, umat pemenang. Dan besok Yesus datang kembali, akan menjemput saudara dan saya. Jadi kebenarannya yang ketiga adalah kemenangan yang saya saudara miliki sebagai umat pemenang, itu kemenangan yang membawa kita ke surga. Oh haleluya, puji Tuhan. Saudara, ini 3 hal penting yang saya bagikan di hari yang istimewa, hari kenaikan Yesus Kristus. Ketika kita masih merenungkan perihal kemenangan, saya mau ulangi sekali lagi bahwa kemenangan saudara dan saya sebagai umat pemenang adalah kemenangan yang luar biasa. Kita patut bersyukur, saudara. Tapi mari kita merenungkan, kenapa itu luar biasa? Yang pertama, kemenangan kita itu kemenangan karena anugerah. Yesus yang memberikan. Ini mengajari kita supaya kita tidak menjadi sombong, tapi supaya kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kita diberi kemenangan. Yang kedua, kemenangan kita luar biasa karena kita ini lebih dari orang-orang yang menang. Lebihnya di mana? Tadi kita bisa menang atas kuasa dunia yang berjuang memisahkan kita ini dari kasih Tuhan. Tapi tidak bisa. Kita tetap ada bersama dalam kasih Tuhan. Amin. Makanya kita perlu bersyukur. Bersyukur karena kita punya kemenangan yang lebih daripada orang-orang yang menang. Lalu yang ketiga, kenapa luar biasa? Karena kemenangan kita itu membawa saudara dan saya ke surga. Puji Tuhan. Yaitu ke rumah Bapa di surga. Oleh sebab itu, dan di hari kenaikan Yesus, saya ingin sampaikan kepada saudara, mari kita bersyukur. Kita terus bersyukur atas kemenangan yang Allah anugerahkan kepada kita melalui Yesus Kristus. Kalau kita bisa mensyukuri ini, walaupun hari ini kita masih ada di tengah-tengah situasi yang sulit, tak kemampuan, diberi daya yang baru untuk menjalani hidup ini dan kita kuat. Bahkan kita juga akan menang. Amin, saudara. Lalu yang kedua saya sampaikan, di hari kenaikan Yesus ini, mari kita berkomitmen untuk menjadi orang Kristen. Saya mau ingatkan sekali lagi ya, mungkin saudara pernah mendengar, supaya kita jadi orang Kristen itu orang Kristen sejuta. Kenapa sejuta? Katanya sejuta itu setia, jujur, dan tanggung jawab.
Wah, itu bagus. Orang Kristen 1 juta, itu orang Kristen yang setia, jujur, dan tanggung jawab. Itu sangat bagus. Mari kita kerjakan. Tapi saya mau katakan, di hari di mana kita memperingati kenaikan Yesus, dan Yesus memberi kemenangan yang luar biasa, saya ingin sampaikan, mari jadi orang Kristen yang jangan hanya 1 juta, tapi 1 miliar. Apa artinya 1 miliar? 1 miliar itu artinya jadilah orang Kristen yang setia. Ya, setia. Jadilah orang Kristen yang militan. Yang ketiga, jadilah orang Kristen yang berani bayar. Itu artinya 1 miliar. Setia, militan, dan berani bayar. Jangan jadi orang-orang percaya gampang mutungan, gampang ngambekan, gampang jeglek. Oh, kita ini menangnya lebih dari orang yang menang. Tadi sudah disampaikan. Kalau kemenangan kita itu kemenangan yang luar biasa, saudara, mari kita buktikan. Jadi orang Kristen yang setia, militan, dan berani bayar. Iman kita, pelayanan kita, ibadah kita. Mari kita jadi orang yang 1 miliar tadi. Setia, militan, dan berani bayar. Jangan gampang mutung. Jangan gampang ngambek karena kecewa sebentar, karena kecewa dengan teman. Ingat, kita sudah diberi kemenangan yang melebihi dari orang-orang yang menang. Mestinya kita bisa mengalahkan kekecewaan. Mestinya kita bisa mengalahkan hal yang membuat kita mungkin karena teman, karena orang lain, karena ya siapapun, lalu kita menjadi kecewa, terus kita mutung. Itu artinya kita kalah, saudara. Kita tidak militan. Kita tidak berani bayar seperti Tuhan Yesus. Yang Tuhan mau adalah kita jadi umat pemenang yang setia, militan, dan berani bayar. Karena kemenangan saudara dan saya itu kemenangan yang luar biasa. Kemenangan yang dianugerahkan Tuhan, kemenangan atas kuasa yang mau memisahkan saudara dan saya dari kasih, dan kemenangan yang membawa kepada surga, rumah Bapa yang Maha Mulia. Tuhan memberkati semuanya. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu di hari yang istimewa ini, ketika kami boleh bersama jemaat-Mu merayakan kenaikan Yesus. Kami diingatkan bahwa kami sudah diberi kemenangan oleh perjuangan Yesus yang luar biasa. Sehingga kami menjadi pemenang, dan bahkan Paulus katakan, kami lebih dari pemenang. Menangnya dianugerahi kemenangan oleh Tuhan. Karena kami menang oleh sebab kami melebihi dari umat dan orang-orang yang menang di dunia ini. Bahkan kemenangan bawa kami ke surga. Biarlah ini terus menyemangati kami, mendorong kami supaya kami menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh setia, militan, dan berani membayar. Hingga kami bahkan makin bersemangat mengabdikan hidup kepada Tuhan Yesus sepanjang kami masih diberi hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Mohon berkat-Mu Kau curahkan dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu di hari yang istimewa ini, agar mereka terus dikuatkan, disemangati, karena Tuhan telah memberi kemenangan kepada mereka, yaitu kemenangan yang luar biasa. Kami bersyukur dan sudah berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ini umat pemenang, kata firman Tuhan, lebih dari pemenang. Oleh sebab itu, kita berkomitmen bersama-sama, Yesus yang memberikan kemenangan kepada kita beri pujian. Yesus, Engkau alasanku hidup. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun yang aku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah
hidupku. Pilihku, selamatkan hidupku, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Inilah saatnya pengumuman kuis Paskah. Ini Bu. Stop. Jangan mendekat. Ibu ki ngopo iki? Jangan dekat-dekat. Physical distancing. Apa kuwi? Dipancing ki apa maksudnya? Oh, jaga jarak aman 10 meter. 10 meter. 1 meter sok tahu. Hah? Peraturan ra jelas e. Jare 10 meter, jare 1 meter. Oh, sing ra jelas iki kowe kok malah nyalahke peraturan. Jangan salah paham, guys. Gini-gini aku selalu update. Bahasamu kok gaul banget, Bro. Iya dong, anak milenial. Kita kan dihimbau untuk di rumah aja. Ya ngerti aku. Kita dihimbau untuk tidak kelintingan. Loh, kok kelintingan ini maksudnya piye? Ora metu-metu saka omah. Oh, kecuali ada keperluan yang penting. Yo kuwi. Ya, setuju. Sekarang kita lanjutkan kuis. Oke, Bos. Siap. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan membacakan pengumuman kuis Paskah. Ada berapa responden yang masuk? 28 peserta. 28 peserta. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah beratensi, ikut berpartisipasi, mengumpulkan jawaban kuis Paskah. Namun demikian, kita akan mencari 3 pemenang saja, sesuai yang sudah diumumkan oleh panitia. Untuk itu, sebelum kita akan mengumumkan 3 pemenang, ikuti yang selanjutnya. Pujian istimewa dari Rumah Pemulihan Sahabat. Bapak Ibu, inilah pujian istimewa dari saudara-saudara kita dari Rumah Pemulihan Sahabat.
Demikian tadi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, persembahan pujian istimewa dari saudara-saudara kita dari Rumah Pemulihan Sahabat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan mereka dan tentu pujian ini memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara, inilah 3 pemenang kuis Paskah. Pemenang yang pertama dari KPW mana, Bu? KPW Krandon. Dari KPW Krandon. Ya, silakan para pengirim jawaban dari KPW Krandon bisa berharap inisialnya huruf pertama ada S-nya. Krandon yang punya S banyak, yang jual S Bu Yapmi. Ayo siapa? Ayo. A. Bar S A. R. Sudah ketemu belum? Sar. Pertama Ibu Sarjia. Tepuk tangan dari KPW Krandon. Selanjutnya inilah dia pemenang yang kedua. Dari KPW mana? KPW Banyumeneng 2. Ya, silakan para pengirim jawaban dari KPW Banyumeneng 2. Silakan berharap. Inisial terakhir, huruf terakhir A. Huruf pertama B. Inilah pemenang yang kedua, Saudari Beta. Tepuk tangan. Tinggal pemenang yang terakhir atau pemenang yang ketiga. Pemenang yang ketiga dari KPW Krandon. Iya, silakan langsung disebut saja, Bu. Dari KPW Krandon, Bapak. Selamat untuk para pemenang. Tepuk tangan. Durung rampung, Pak, kowe iki piye? Durung rampung piye? Durung. Lagi Bapak. Bapak Slamet. Pemenang yang ketiga Bapak Antonio Slamet. Maaf Pak Slamet, saya salah baca. Saya kira selamat untuk para pemenang. Bapak Slamet sebagai pemenang ketiga. Itulah tadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 3 pemenang yang sudah kami umumkan sesuai dengan hasil yang sudah disaring oleh Dewan Juri. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Bagi para pemenang, silakan mengambil hadiah besok hari Minggu tanggal 24 di gereja. Dengan syarat Pak, bahwa KTP asli 1 lembar, foto berwarna 4x6. Kuwi akone sapa? Aku. Maaf Bapak Ibu Saudara, miskomunikasi. Untuk para pemenang nggak ditarik apa-apa, nggak ada syarat apa-apa.
Sehingga silahkan ambil saja dengan gratis besok Minggu tanggal 24 di gereja. Selamat sekali lagi untuk para pemenang. Dan Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian tadi kita sudah mengikuti rangkaian ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus. Dari awal sampai akhir Tuhan Yesus sudah menyertai dan memberkati kita. Tentu kita semua diberkati. Dan saatnya kita akan mengakhiri dalam doa. Dipersilakan Bapak Pendeta Yusak Joko Santoso untuk memimpin doa penutup. Mari kita bersatu hati dalam doa. Sidang jemaat, mari kita mengakhiri ibadah pagi ini dengan penuh rasa syukur, dengan mengingat bahwa kita ini adalah umat pemenang, dan kemenangan yang Tuhan beri itu kemenangan yang melebihi dari orang-orang yang menang, yang membawa saudara dan saya ke rumah Bapa di surga. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini boleh memperingati hari kenaikan Yesus. Kami bersyukur untuk berkat anugerah-Mu kepada kami. Biarlah semua berkat yang kami terima hari ini akan terus menolong jemaat-Mu untuk menjadi jemaat yang terus makin setia kepada Tuhan Yesus walaupun di tengah-tengah situasi kondisi yang sulit. Sehingga kami boleh membuktikan bahwa kami umat pemenang yang lebih daripada pemenang. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu dalam kehidupan pribadi bersama keluarga dengan berkat kebaikan kemurahan Allah. Berkati mereka dalam situasi kondisi yang seperti sekarang ini dengan berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan sesuai janji Allah. Agar kehidupan seluruh jemaat-Mu tetap terpelihara, bahkan keperluan kebutuhan mereka tetap tercukupkan karena berkat yang Tuhan anugerahkan. Dan berkati ketika mereka menjalani aktivitas di sepanjang minggu ini dengan segala tugas tanggung jawabnya, supaya karena berkat-Mu di dalam nama Yesus mereka dimudahkan, beroleh kelancaran, keberhasilan, dan sungguh-sungguh mendapatkan segala yang baik yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sidang jemaat, kita akhiri ibadah dengan syukur dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat damai sejahtera, kasih karunia, dan kemurahan Allah di dalam Yesus Kristus senantiasa dicurahkan dalam hidup dan kehidupan-Mu, bahkan terus menyertai langkah-langkah perjalanan-Mu, melalui dan di dalam persekutuan penghiburan Tuhan Roh Kudus, dari pagi ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, hamba mohon berkat dan berdoa mengakhiri ibadah pagi ini. Haleluya. Amin. Satu, dua, tiga. Shalom, selamat pagi. Lali ya Pak? Kat. Siapa? Kat. Pak Iza pakai mic Pak. Tiga. Inilah saatnya pengumuman kuis Paskah. Stop, jangan dekat-dekat. Bos. Kat.